بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله والشكر على نعمة الله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه ووالاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Hadirin jamaah salat tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan yang paling utama, marilah sama-sama kita memanjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala biqaulina alhamdulillah. Pada malam hari ini kita masih diberikan begitu banyak kenikmatan, nikmat sehat wal afiat, nikmat iman wal Islam, serta kesempatan untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga selalu tercurah limpah kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan sampai kepada kita umatnya yang selalu mengharapkan syafaatnya kelak yaumil qiyamah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala serta adik-adik yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya di sini dititipkan tema cukup berat ini, Pak. Adab terhadap Al-Qur'an. Ya, kelihatannya sepele tapi abot nih. Akhlak itu mudah diucapkan, mudah diajarkan, susah untuk dilakukan. Ya, adab terhadap Al-Qur'an, saya mencoba mengutip dari kitab At-Tibyan fi Al-Tibyan fi Adabi fi Ahmadil Qur'an, karangan Al-Imam An-Nawawi. Beliau dalam kitabnya menjelaskan dan mengklasifikasikan bahwasannya adab terhadap Al-Qur'an setidaknya bisa dibagi dalam 3 hal. Yang pertama, adab sebagai kita yang memang sedang membaca Al-Qur'an. Yang kedua, adab sebagai seseorang yang mengajarkan Al-Qur'an. Dan yang ketiga adalah adab bagi seorang pelajar yang belajar Al-Qur'an. Dalam kitabnya beliau menjelaskan adab yang pertama dan yang paling utama adalah apa, Pak? Kira-kira adab yang utama adalah niatkan ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Gak bakalan terpikir niatkan itu bukan adab ya, kalau misalkan kita hanya sekilas. Tapi banyak kitab-kitab yang lain pun pasti bab pertama adalah babun niyah, yang mana niat itu pasti harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, ikhlas kita sebagai seorang yang membaca Al-Qur'an. Ya, termasuk saya atau Bapak di belakang. Imam itu abot, Pak. Dalam bab ini. Abotnya kenapa? Ikhlas. Mbok-mbokan ternyata pengen didengar orang lain. Enggak mau jadi imam, tetap aja kena hukum. Loh, sampean yang punya ilmu, yang punya bacaan cukup bagus, enggak mau jadi imam. Ya, makanya setidaknya di sini jelaskan bahwasannya yang pertama adalah niat ikhlas karena mengharapkan pahala dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Kita membaca Al-Qur'an, kita mentadaburi Al-Qur'an itu bukan karena ingin dipuji oleh orang lain, bukan karena mengharapkan bahwasannya biar dianggap ini orang rajin baca Al-Qur'an, tapi benar-benar murni mengharapkan pahala dan ridha Allah Subhanahu wa taala dan mengharapkan syafaat kelak. Kenapa?
Hadis Rasulullah SAW menjelaskan, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran karena kelak Al-Quran akan menjadi syafaat bagi orang yang membacanya. Ya, dari bacaan tersebut menjadikan pertolongan kepada kita nanti. Kemudian yang kedua, konteks ikhlas bagi seorang yang mengajarkan Al-Quran. Lah ini juga berat. Kebetulan saya di sekolah itu sebagai guru Al-Quran. Ini berat banget. Ya, ini benar-benar materi yang harus saya sampaikan dan saya amalkan. Kenapa? Karena menjadi seorang guru Al-Quran, menjadi seorang yang mengajarkan Al-Quran harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai merasa ketika saya khususnya, ketika mengajarkan Al-Quran ada anak yang mampu hafal sekian juz, mampu membaca dengan baik, kemudian timbul rasa bahwasannya ini aku loh, gurunya siapa di situ. Ya, juara lomba di mana-mana, gurunya siapa? Ustaz Fajri. Ya, jadi yang namanya guru Al-Quran, siapapun, jenengan mengajarkan Al-Quran kepada anaknya, jenengan mengajar Al-Quran mungkin di masjidnya, dari TPQ-nya, harus niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena kalamullah merupakan kalam yang mulia. Jadi jangan dirusak dengan niat yang salah. Innamal a'malu binniyat. Banyak perkara-perkara dunia itu nggak ada perkara dunia bisa menjadi perkara akhirat, perkara yang berpahala karena bagusnya niat. Saya mungkin kelihatannya mulia, kelihatannya keren sebagai guru Al-Quran. Ya, bisa jadi saya lebih hina karena apa? Karena niatnya yang salah. Hanya mengharapkan gaji tiap bulan. Ketika anak berprestasi, ngarep-ngarep dapat bonus. Ya, itu benar-benar kita harus benar-benar menata niat kita ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Seorang guru Al-Quran yang ikhlas akan menjadikan hati seorang muridnya lembut dan akan kelak memiliki akhlak yang mulia. Kenapa? Karena fungsi Al-Quran juga sebagai apa? Sebagaimana tadi ayat yang saya bacakan, kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Bahwasannya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan bahwasanya dengan diutusnya Nabi Muhammad SAW itu sebagai penyempurna nikmat bagi kita. Ya, di situ dijelaskan yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum. Bahwasanya tidak hanya membacakan tapi juga membersihkan hati kita. Ya, membersihkan diri kita dari sifat-sifat yang tidak baik, dari akhlak-akhlak yang tidak terpuji. Ya, kemudian mengajarkan kepada kita tentang hikmah dan juga segala sesuatu yang belum kita ketahui. Tentunya dengan ikhlasnya niat seorang guru akan sangat berpengaruh terhadap keberkahan ilmu yang didapatkan oleh seorang murid. Kemudian yang ketiga, ikhlas bagi seorang pelajar yang belajar Al-Quran. Bapak pernah Pak ngaji sama orang, kemudian tahu aib-aibnya. Kira-kira ikhlas napa boten Pak? Bu? Tapi ternyata Islam itu enggak seperti itu Pak. Kita itu harus tetap ikhlas. Kenapa? Karena yang namanya manusia tidak akan lepas dari yang namanya dosa salah. Ya, jenenge be menungsa. Tempat salah dan lupa. Ya, makanya Al-Imam An-Nawawi menjelaskan dalam kitabnya, sebagai seorang murid harus ikhlas ketika diajarkan oleh gurunya. Meskipun dia tahu aib-aib gurunya. Bahkan di kitabnya dijelaskan, wajib bagi seorang murid itu tetap belajar dengan ikhlas dan wajib untuk menutupi aib-aib gurunya.
Ya, apalagi kalau bapaknya yang nitipin anaknya di TPK di sini. Tahu ngaji di mana? Utsman bin Affan. Gurunya siapa? Ustadz Anang. Misalkan ini contoh tok ya. Jangan ngaji sama dia, dia mah kayak gini. Itu bapaknya aja udah ngajarin kayak gitu. Padahal yang namanya belajar tetap belajar aja. Ya, kenapa yang namanya keberkahan ilmu itu bisa jadi karena keikhlasan seorang gurunya dan juga bisa jadi karena keikhlasan seorang muridnya dan juga orang tua dari muridnya tersebut. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat dan kita termasuk tergolong umat Nabi Muhammad SAW yang bisa menerapkan adab-adab terhadap Al-Quran dan juga menjadikan kita sebagai ahli Al-Quran selain membacanya dan juga kita senantiasa mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kurang lebihnya mohon maaf. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.